Pernah mikir gak sih kenapa dari dulu selalu aja ada calo di setiap event-event penting? Ya bukan cuma event penting sih, semua event gitu kan rata-rata gitu kan. Kayak kok selalu aja ada orang yang pengen jadi calo demi kepentingan tertentu gitu, atau keuntungan tertentu gitu. Dan calo tuh emang bener-bener bagian yang kayaknya tuh gak pernah hilang dalam kehidupan kita gitu. Dalam berbagai macam event, dalam berbagai macam acara, itu selalu aja ada calo-calo gitu. Dan sebenarnya memang meresahkan sih kalau misalnya ngejual tiket dengan harga yang ya berlipat-lipat gitu. Nah karena maraknya calo di Indonesia gitu, ditambah sekarang juga lagi banyak banget event konser, olahraga gitu. Yuk kita bahas. Contoh kasus yang akhir-akhir ini terjadi, itu kan sebenarnya ada 2 event yang lagi besar banget lah di Indonesia. Rame banget. Yang pertama tiket Coldplay. Dari pertama kali dibuka udah langsung kayak sold out. Orang-orang pada nyari lah kemana-mana. Gimana nih gue pengen banget nonton Chris Martin nyanyi-nyanyi gitu kan. Ternyata ada calo. Ya mengagetkan gitu kan. Si calo ini juga adalah seorang putri Indonesia Intelligentsia tahun 2019 gitu. Inisialnya LJ. Gitu. Dia kedapatan ngejual 100 tiket. Jadi nyaloin 100 tiket untuk konser Coldplay di Jakarta yang akan datang ini. Dan yang paling ironis nah ini, di sini klasiknya. Dia dapat tiket itu dari orang dalam katanya. Ya udah sering dong dengar cerita-cerita orang dalam dunia percaloan gitu. Terus juga yang kemarin baru aja terjadi soal tiket bola Indonesia versus Argentina. Tiketnya sold out, book lah cepet banget gitu kan, baru 5 menit udah hilang, udah gak bisa dapet tiket gitu. Jadi karena kesulitan mendapat tiket, tentu saja banyak banget yang akhirnya bela-belain beli tiketnya, terutama untuk lihat Lionel Messi gitu kan. Ya meskipun Bang Messi akhirnya gak jadi tampil dan gak jadi datang ke negara kita, tapi tetap aja banyak orang yang masih nyari-nyari si tiket Argentina ini loh sebenarnya gitu kan. Nah akhirnya gitu kan, ya udah segala macam cara lah dijual sana sini, orang pada nyari gimana nih cara bisa dapetin tiket Argentina. Percaloan pun terjadi mulai dari di dunia pertwitteran gitu, di dunia e-commerce dan lain-lain gitu. Sebenarnya kita mungkin tarik dulu kali ya soal calo ini apa gitu, kenapa dia ada. Tapi definisinya dulu nih, definisi calo ini apa sih? Calo gitu kalau menurut KBBI adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Nah calo sebenarnya juga bisa disebut sebagai maklar atau perantara gitu. Oh kalau bahasa anak zaman sekarang juga just tip, jasa titipan. Tapi pada dasarnya semuanya secara natural dan secara definisi adalah calo. Kenapa calo tuh bisa selalu ada di setiap acara atau event yang banyak penontonnya? Terutama di konser-konser. Nah ini alasannya. Yang pertama itu karena permintaannya dong. Demand itu tinggi. Dan karena demandnya tinggi tapi juga supply-nya itu terbatas, akhirnya dijual lah oleh perantara gitu. Ini kan sebenarnya masalah demand dan supply and demand aja gitu kan. Demand tinggi, pemberi acara supply-nya terbatas. Di sini akan ada orang yang masuk menjadi calo untuk mengambil sebanyak-banyaknya barang yang ada supaya bisa dijual dengan harga berkali-kali lipat kepada orang yang pengen banget nonton gitu kan. Calo tiket itu biasanya selalu aja pede tiketnya laku karena acaranya kan ya kayak konser musik gitu. Terus udah gitu pertandingan olahraga. Biasanya acara-acara yang memang banyak penggemarnya gitu, ada marketnya. Segmented market atau bahkan ya market yang luas gitu kan. Dan ini biasanya selalu berkaitan sama one time event gitu kan. Ini bukan sesuatu yang kayak sifatnya kalau lo penonton bola gitu kan, terus lo nonton di Inggris itu kan ada tuh season ticket gitu kan, ada satu orang yang wah 1 tahun gitu nonton terus MU kalah mulu sih tapi nonton terus gitu kan gitu. Nah jangan diserang ya ini monolog gue baru gitu. Nah terus abis gitu ya itu yang terjadi gitu. Tapi kalau misalnya calo biasanya nggak main seasonal tiket gitu, bukan seasonal tiket yang mereka cari, yang one time event gitu. Belum lagi nih sekarang dengan adanya media digital gitu kan, calo makin marak gitu kan. Karena mereka merasa sosmed, digitalisasi, e-commerce dan lain sebagainya itu membuat mereka lebih gampang memasarkan barang-barang yang biasanya mereka dapat dari orang dalam atau yang mereka udah secure lebih awal gitu. Makanya lu kalau misalnya lo cek
timeline Twitter lo gitu kan, selalu ada dijual ini tiket gitu kan, dijual ini, jual itu. Bahkan ya, ini nggak berkaitan. Ya sebenarnya calo juga sih. Lo tahu kan akun-akun nonton Netflix yang harganya tiba-tiba 25 ribuan gitu kan, atau akun-akun ya apalah HBO Go yang harganya murah-murah. Ya sebenarnya konsepnya sih konsep calo-caloan gitu kan. Yang ya juga terjadi dalam event-event tertentu gitu. Dan juga banyak orang yang FOMO gitu. Ini nggak bisa dipungkiri kenapa calo jadi marak, karena FOMO guys. FOMO adalah sesuatu yang terjadi di era digital ini. Calo tuh jadi berani bertaruh buat borong banyak tiket. Kenapa? Karena mereka tahu mereka bisa resale gitu. Dia yakin banyak orang yang pengen nonton. Kalau ada satu orang yang gak mau nonton, akan ada orang lain yang mau nonton. Dan mereka banyak banget orang-orang Indonesia sekarang tuh nggak pengen ketinggalan gitu. Jadi kenapa enggak gitu kan? Berani aja dulu gitu, take aja risknya gitu. Ya kalau contohnya misalnya Coldplay ya gitu ya. Orang tuh banyak banget yang gak mau ketinggalan nyanyi Yellow bareng-bareng gitu. Look at the star gitu kan, biar kayak Aldi Taher. Gue jujur aja sekarang inget Aldi Taher setiap denger lagu itu. Tapi anyway gitu, saking gak mau ketinggalan, lo tau gak sih banyak orang-orang yang baru ngafalin lagu-lagunya Coldplay. Padahal mereka dengernya cuma si Yellow. Gue juga gak tahu taunya gara-gara Coldplay apa Aldi Taher, atau lagu Fix You gitu kan, atau mungkin Viva La Vida gitu kan. Tapi akhirnya karena FOMO-nya itu sih lebih penting dibanding pengen ngedengerin Coldplay-nya kadang-kadang gitu. Kalau misalnya kita tahu, kita harus pahami dulu terkait konsep si calo ini sebenarnya. Calo ini apa sih sebagai konsep gitu kan. Gue jadi keinget sama tulisan seorang jurnalis namanya Alan Cross. Dia pernah nulis di sebuah artikel Global News gitu, yang baru aja terbit Januari 2023 kemarin. Dia bilang, di saat ada barang gitu ya dengan permintaan yang sangat tinggi, misalnya seperti tiket konser gitu, pasti bakal ada aja tuh gitu kan orang-orang yang mencari celah untuk dapetin uang di tengah keinginan orang lain yang membara buat dapetin itu tiket. Pertanyaannya, salah gak sih calo itu? Ada dua jenis calo yang sebenarnya bisa kita temui. Pertama, calo yang jualan tiket palsu, dan calo yang emang jualan tiket asli gitu kan. Nah, kalau calo yang jualan tiket palsu tentu nggak usah diperdebatkan, jelas-jelas salah. Karena ya emang dia bisa merugikan pembelinya, dia melakukan penipuan, dia wajar dong kalau misalnya kita bisa melakukan tuntutan pidana kepada orang ini gitu. Ya, calo tiket palsu emang bisa dikenakan lewat pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, yaitu diancam dengan pidana yang sama, penjara paling lama 6 tahun gitu. Contohnya, penipuan tiket Coldplay di Jakarta oleh kawanan pelaku dari Sulsel, Sulawesi Selatan, yang merugikan korban sampai 20 juta rupiah. Kan kesian banget kan. Setelah itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya, terus akhirnya berhasil diringkus. Kasus-kasus kayak gini yang ketahuan aja. Banyak banget kadang-kadang korban-korban penipuan dari misalnya jualan tiket palsu dan calo-calo yang ya memang nipu sengaja gitu kan. Nah makanya sebenarnya dalam situasi seperti ini tuh kita juga mesti pinter-pinter. Biasanya kan orang-orang yang udah ahli nih war tiket dan lain-lain tuh tahu mana calo yang jualan tiket asli sama tiket palsu gitu. Kalau calo yang jualan tiket asli sebenarnya nggak bisa dibilang salah, dan bahkan sebenarnya mereka tidak bersalah. Kalau secara hukum ya, calo yang menjual tiket asli itu dengan menggunakan identitas asli itu benar-benar sah-sah aja gitu. Sejauh ini masih tidak dapat dipidanakan sama sekali. Tapi yang perlu diingat, calo yang ngejual kembali tiket asli ini juga ya nggak kalah nyebelin sih sebenarnya kalau gue boleh jujur ya gitu kan. Karena mereka kadang menjual harga dengan ya harga itu berkali-kali lipat gitu. Mereka jualnya tuh dengan harga yang udah nggak masuk di akal. Sebenarnya ada nggak ya regulasi soal percaloan ini? Ada nggak sih yang mengatur praktik tentang percaloan ini? Jawabannya belum ada. Yang ada baru hukuman untuk calo tiket palsu, karena itu masuknya ke dalam penipuan. Nah, emangnya nggak ada ya aturan tentang penjualan kembali dari tiket yang dijual di negara lain? Di luar negeri itu ada, dan ini sebenarnya lumrah. Contohnya di Australia, pemerintahan negara bagian Victoria menerapkan syarat boleh menjual kembali tiket asalkan tidak lebih tinggi dari 10% harga aslinya. Nah, akhirnya kan enak kalau seperti ini, semuanya teratur dengan baik. Orang juga mau beli lewat calo, oke, fair, tahu berapa keuntungan yang diambil oleh si calo gitu kan. Nggak tiba-tiba dijual berkali-kali lipat dan mengambil margin yang sangat besar dan justru merugikan orang yang pengen nonton. Kalau misalnya ada yang melanggar, kayak misalnya di kasus di Australia, ada yang jual lebih tinggi nih dari margin 10%. Nah, bakal kena denda 908 Australian dollar sampai 545 Australian dollar gitu. Tergantung dari sifat pelanggarannya setinggi apa.
Enak dong, clear, hukumannya jelas, praktiknya jelas. Yang begini-begini tuh emangnya harus dilegalisasi secara peraturan supaya kita nggak bingung dan malah nggak khawatir jadi korban penipuan atau jadi korban dari markup harga gila-gilaan gitu. Kementerian Budaya Taiwan juga nih, jadi bukan cuma Australia tapi Taiwan juga udah melakukan hal yang sama. Malah mereka bekerja sama dengan kepolisian untuk mengajak masyarakat melaporkan calo. Masyarakat bakal dapat bonus 20% dari jumlah denda pelaku karena udah bantu laporin tindak pencaloan ini gitu. Jadi sebenarnya ya peraturan atau praktik percaloan ini either diatur ya emang kalau emang nggak boleh ya ditindak secara serius gitu. Tapi apapun itu regulasinya harus tetap ada, baik yang asli maupun yang palsu. Kalau yang palsu kan emang udah jelas salah, yang asli diatur juga dong harusnya. Nah, gimana kita menyikapi percaloan ini gitu? Pertama, terkait regulasi. Kita perlu mendesak supaya percaloan ini ya diformalkan gitu, sifatnya formal, dimasukkan ke dalam regulasi. Karena dengan adanya percaloan ini masuk ke dalam regulasi, kita tuh jadi bisa melihat secara jelas apa yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu. Misalnya butuh adanya larangan penjualan kembali tiket, pertunjukan konser, pertunjukan olahraga gitu, atau apapun sifatnya yang one time event dengan syarat tertentu gitu. Jadi clear. Terus misalnya boleh nih kita menjual kembali tiket event, ya harus tiket asli ya, tentu nggak palsu, kalau palsu udah nipu gitu kan. Tapi nggak boleh lebih tinggi dari berapapun margin yang kita tentukan bersama, misalnya 10%, 15% dalam batas margin kewajaran dari harga aslinya. Dan kalau masih bandel jual di atas persentase tersebut, ya harus ditindak karena ya udah jelas melanggar hukum gitu, kena denda kah? Atau kalau nggak bisa mampu bayar dendanya ya pidana gitu kan misalnya. Mungkin ini bisa jadi masukan regulasi untuk Kementerian Parekraf atau mungkin Kemendikbud ya, karena ranahnya kan juga masuk ke dalam budaya. Dan di Indonesia belum ada peraturan atau syarat seperti ini, dan gue rasa ini perlu diberlakukan gitu supaya semuanya clear. Dan ya gue tuh kadang-kadang sangat mendukung regulasi dan performalan hal-hal seperti ini hanya karena supaya semua praktik itu teratur secara transparan dan akuntabel. Kedua, terkait strategi diri kita sendiri nih sebagai mungkin ya konsumen kan di sini. Ini bakal jadi ajang adu mental antara kita sebagai pembeli tiket versus si calo gitu kan. Nah, perlu diingat juga gitu kan, ya calo tuh juga punya peluang kerugian loh. Jadi kayak mereka belum tentu untung. Kadang mereka borong banyak-banyak, ternyata eventnya juga nggak se-hype itu atau nggak sebegitu disukain juga gitu sama masyarakat gitu. Dan di saat tiket yang udah mereka borong belum ludes terjual, pas menjelang hari H, mereka biasanya menurunin harga. Nah, di sini nih sebenarnya agak tips sedikit ya untuk kalian membeli tiket. Jadi jangan cepet-cepet beli di depan. Mungkin lo sabar dikit, H-1 bisa dapet tiket dengan harga yang cukup terjangkau gitu. Nah, karena pada prinsipnya tiket ini harus kejual kan. Kalau enggak, malah rugi nanti. Calo butuh balik modal. Apapun yang terjadi, lo pasti akhirnya jadi punya bargaining power lebih tinggi untuk misalnya menawar harga tiket yang sudah dibeli oleh calo ini. Kalau emang harus terpaksa beli, nah kuat-kuatan mental dulu sama calo-calo yang ada di situ. Kalau bisa lo kuat, lo bisa bargaining, ya lo akan mendapatkan harga yang cukup baik gitu. Kita harus juga fair, objektif ngeliat situasi ini. Sampai kapanpun calo tuh bakal ada sih menurut gue. Bakal ada orang-orang tertentu yang akan memanfaatkan kesempatan atas misalnya event-event yang ada. Apalagi tiket-tiket yang berkaitan sama event-event tersebut kan ya. Again, ini masalah supply dan demand, ini sebenarnya masalah ekonomi yang paling basic gitu, yang paling sederhana. Dan sebenarnya jangan-jangan profesi calo ini gitu ya, ini ada karena mereka tahu masyarakat kita itu pada FOMO gitu. Pertanyaan gue, sebenarnya calo ini ada duluan, baru kemudian akhirnya terbentuk orang-orang yang suka gitu membeli tiket-tiket itu gitu, diborong terus hasil dibentuk vibe-nya, dibentuk hype-nya. Atau sebenarnya karena lu semua nge-hype segala hal, akhirnya muncul orang-orang yang pengen jadi calo. Kalau menurut gue sih yang kedua ya, tapi ya again, gimana menurut kalian gitu? Perlu gak sih sebenarnya ada peraturan yang jelas buat ngebasmi para calo di Indonesia? Coba share pendapat kalian di komen-komen yang ada terkait percaloan ini. Well, ini bukan opini belaka. Lo baru aja denger suara samar. Karena ini Paradigma.